Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirri kun fayakun ammir nahdatal watanid diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudaraku seiman, seagama, kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah doa yang sering kita panjatkan setelah sholat maupun doa-doa yang sering terucap ketika kita menyaksikan akad-akad nikah teman-teman kita maupun yang lain-lain, kita sering berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, anugerahilah kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, istri-istri kami maupun suami-suami kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, mereka semua itu menjadi pelipur lara hati kami, menjadi penyemangat kami, menjadi penyejuk untuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini luar biasa sekali jamaah sekalian, karena pasangan kita atau pasangan hidup kita ini menentukan arah daripada kehidupan kita, baik itu suami maupun istri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi Muhammad SAW doa ini, menurunkan ayat ini, maknanya karena saking pentingnya kita memilih pasangan. Karena dari pasangan-pasangan ini, terutama dari istri, dari ibu, inilah yang akan melahirkan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, An-nisa'u imadul bilad, wanita-wanita itu adalah tiang negara. In saluhat saluhal baladu kulluh, kalau wanita-wanita itu baik, maka Allah jamin, Rasulullah jamin bahwa negara atau negeri itu akan baik kalau wanita-wanitanya baik. Wa in fasadat fasadal baladu kulluh, begitu juga kalau wanitanya jelek, maka negara ataupun bangsa itu juga akan ikut jelek. Ini pentingnya wanita.
Teman-teman seiman, seagama, saudara-saudaraku sekalian di mana saja berada, hafizani wa iyyakumullah. Sehingga dalam satu hadis, ketika kita memilih seorang pasangan kita, baik itu seorang wanita yang memilih laki-laki maupun seorang laki-laki yang memilih perempuan, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu tepatnya di hadis 5090, dan juga disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, di mana di situ disebutkan di hadis yang ke-1466. Sudah lumrah kita dengar, sudah masyhur kita dengar hadis ini, bahwa ketika kita memilih pasangan ada 4 kriteria yang harus kita lihat, kita teliti di situ sebelum kita melangkah kepada pelaminan atau pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Nabi menyebut yang pertama kita harus menikahi perempuan itu, yang perlu kita lihat itu adalah hartanya. Memang harta menopang segala bentuk kehidupan kita. Harta itu yang membuat hidup kita menjadi lebih bisa menikmati kebahagiaan di dalam hidup ini dengan harta. Tapi harta itu memang bukan segala-galanya. Allah lah yang segala-galanya. Namun kita disuruh memilih pasangan yang kaya. Sebagaimana Nabi, ya, kita ingat kisah Nabi. Nabi untuk mensukseskan dakwahnya, Nabi itu memilih Siti Khadijah menjadi pasangannya. Walaupun saat itu Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun sementara Nabi berumur 25 tahun. Tetapi menikahnya Nabi dengan Siti Khadijah luar biasa. Karena waktu itu Siti Khadijah termasuk perempuan Quraisy yang paling kaya saat itu. Dan hampir seluruh pemuda yang ada di suku Quraisy itu menginginkan menikah dengan Siti Khadijah. Namun Siti Khadijah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun memilih Siti Khadijah. Terbukti bahwa Siti Khadijah itu mengorbankan seluruh harta bendanya untuk kemajuan Islam, untuk perkembangan Islam. Maka Nabi mengenang Siti Khadijah hingga walaupun sudah menikah, walaupun Siti Khadijah sudah meninggal dunia, Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu hanya cemburu dengan satu istri Nabi, yaitu Siti Khadijah, yang sering disebut oleh baginda Nabi walaupun beliau sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena Siti Khadijah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, seandainya walaupun saya sudah meninggal dunia, untuk Islam ya Rasulullah, seandainya engkau menyeberangi lautan atau menyeberangi sungai, seandainya tulang belulang saya bisa dipakai, pakailah untuk menyebarkan Islam." Maka dengan kekayaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah, dakwah Rasulullah SAW berhasil. Mau sekolah, menyekolahkan anak, kita miskin. Mau sekolah yang tinggi, sekolah yang hebat, tapi tidak punya uang, ya tidak bisa. Makanya kita disuruh, paling tidak kalau pasangan kita kaya, maka kita akan mempermudah fasilitas-fasilitas dunia ini, jamaah sekalian. Kita mau beli motor, mau beli mobil mewah, tapi kita tidak kaya, kan tidak bisa kita beli mobil, tidak bisa kita beli motor. Kita ingin mengejar saudara-saudara kita yang lain. Kita mau bangun pondok pesantren, bangun apa? Paling enggak kalau pasangan kita kaya, mertua kita kaya, ya, diizinkan oleh Allah kita berpasangan, maka tujuan daripada akhirat kita maupun tujuan dunia kita ini
akan lebih dipermudah oleh Allah dengan ditopang oleh kekayaan itu. Maka sangat layaklah Rasulullah SAW bilang bahwa tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya orang-orang kaya yang bisa mempergunakan hartanya itu maka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wali hasabiha. Wali hasabiha atau wali nasabiha kalau di hadis Imam Bukhari, harus melihat keturunannya. Pasangan kita itu kalau sebelum kita menikah dengan dia menuju ke pelaminan, kita harus melihat keturunannya. Karena ingat, keturunan itu juga, darah itu sangat menentukan daripada anak-anak dan cucu keturunan kita nanti. Kalau dia dari keturunan yang baik-baik, maka insya Allah keturunan kita juga nanti akan menjadi orang yang baik, orang yang hebat. Kalau umpamanya kita menikah dengan anak ulama atau anak orang hebat ataupun anak orang soleh, maka anak-anak kita, cucu kita juga akan menjadi orang yang soleh juga. Artinya kalau bahasa orang tua itu bobot, bebet ya, bobot, bebetnya ya. Bobotnya, bebetnya harus diperhatikan. Keturunan-keturunannya harus diperhatikan. Kalaupun kita dijodohkan bukan berarti misalnya bapaknya tidak baik, bukan berarti anaknya juga tidak baik. Kalaupun kita dijodohkan dengan orang yang seperti itu, maka tugas kita sebagai pasangan untuk memperbaiki pasangan kita satu sama lain ya. Istri memperbaiki suaminya, suaminya juga memperbaiki istrinya. Jadi kita saling memperbaiki dalam hidup rumah tangga ini. Kemudian yang ketiga, ya kriteria yang harus kita pilih dari pasangan kita, wali jamaliha, kecantikannya, kegagahannya. Bayangkan kita setiap hari bersama ya, tapi cantik dan gagah itu relatif ya. Setiap hari kita melihat istri kita, setiap hari kita melihat suami kita. Buka pintu sudah kita lihat istri kita, suami kita. Nanti kita ke dapur lihat suami istri kita juga. Kalau dalam pandangan kita dia tidak cantik, nanti cepat kita buang, cepat kita ceraikan kan. Jadi paling indah menurut pandangan kita pribadi masing-masing kita, dari kecantikannya itu akan melahirkan semangat, akan melahirkan gairah kita ya. Secapek-capeknya kita kerja tapi pulang dari rumah istri kita berdandan cantik, istri kita sudah kita lihat luar biasa cantiknya, maka hilanglah semua kecapean kita, kelelahan kita lihat cantik. Maka wahai ibu-ibu, rekan-rekan muda yang sudah bersuami, kecantikanmu itu adalah untuk suamimu. Poleslah wajahmu, belilah bedak ataupun mask atau apapun ya yang bikin wajah kalian cantik itu untuk suami kalian, bukan untuk orang lain. Berdandanlah waktu di rumah. Kalau keluar rumah ya biasa-biasa saja, jangan terlalu cantik berdandan, nanti dilihat sama orang ya. Nanti bisa kecantol orang lain dengan kecantikan ibu-ibu atau saudara-saudara atau saudari-saudari saya ya. Jadi kecantikannya adalah khusus untuk suami kalian. Berikan kecantikan kalian, hadiahkan kecantikan kalian, secantik-cantiknya kalian berdandan untuk suami-suami kalian agar tetap betah di rumah. Kalau tidak berdandan di rumah nanti cepat ditinggalin sama suaminya ya. Pakailah semua aksesoris kecantikan itu ketika kalian di rumah. Yang terakhir yaitu walidiniha, pilihlah wanita itu karena agamanya atau pria itu karena agamanya. Fazfar bizatiddin, insyaallah taribat yadak. Kalau dipilih agamanya, maka kita tidak akan pernah menyesal terhadap pasangan yang kita nikahi itu ya. Tapi jarang sekali terkumpul yang empat ini. Dia kaya, kemudian dia cantik, keturunannya bagus, kemudian agamanya bagus. Jarang sekali yang empat ini.
ya. Namun kalau tiganya tidak ada atau mungkin sebagiannya tidak ada, maka ingat pasangan yang terhebat itu adalah pasangan yang bagus agamanya, karena dia yang akan mengerti bagaimana cara melayani suaminya dengan baik dan bagaimana cara melayani istrinya dengan baik. Ingat, adalah sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap pasangan hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.